Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Kristus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi gereja yang sudah diimani sejak lama dan kemudian dinyatakan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 di dalam Munificentiamus Deus pada 1 November 1950. Perlu kita ketahui bahwa perayaan hari ini adalah hari raya memperingati Bunda Maria diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Hal itu berarti bahwa Maria diangkat bukan karena semata-mata kekuatannya sendiri, melainkan oleh kuasa Allah yang menyertainya. Berbeda dengan Yesus yang naik ke surga oleh karena kekuatannya sendiri. Dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Selain itu, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga bukan semata-mata untuk menghormati Maria Bunda Allah, tetapi juga mau menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah anggota gereja yang pertama diangkat ke surga. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga,
kita mengimani bahwa Bunda Maria yang telah bersatu dengan Yesus putranya akan selalu menyertai kita dengan doa-doanya. Ibu bapa saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dalam Kristus Sang Penebus. Dalam bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 39-56 dikisahkan perjalanan Bunda Maria menuju tempat Elizabeth saudarinya. Perjumpaan mereka ini mengakibatkan sukacita yang berlimpah di antara mereka. Hal itu dikarenakan karena kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Maria membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang menggugah suara hatinya sehingga kemudian Maria pun mengucapkan pujian kepada Allah yang sekarang kita kenal sebagai Kidung Maria atau Magnificat. Di sini kita belajar akan penyerahan diri Maria yang total kepada Allah. Maria membiarkan karya Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Sejak dia mengandung dari Roh Kudus hingga sengsara putranya, Maria selalu yakin akan rencana karya-karya Allah. Bentuk sikap penyerahan diri inilah yang membuat Maria merasakan akan kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai dirinya. Sikap dan keteladanan Maria membuat ia menjadi bunda gereja. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kebanyakan orang sering beranggapan bahwa penderitaan, kemelaratan, ketidakberuntungan adalah hukuman dari Tuhan atas kesalahan manusia. Namun dalam Kidung Maria atau Magnificat, pendapat seperti itu tidak benar. Malah ditegaskan secara eksplisit bahwa Tuhan membela orang-orang yang percaya kepadanya dan meminta pertolongannya. Seperti dalam perumpamaan, ayah siapa yang memberikan anaknya ular ketika anaknya memintal ikan? Lalu bagaimana dengan orang yang hidupnya beruntung, menikmati kelebihan, tidak kurang suatu apapun? Apakah mereka itu akan dikenai malapetaka? Tentu tidak demikian. Justru mereka diharapkan agar mengambil sikap seperti Tuhan yang telah memperhatikan mereka yang kesusahan. Akan menjadi berdosa bila mereka membiarkan kekayaan, kedudukan, dan kepintaran mereka hanya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan pribadi, bukan untuk sesamanya yang menderita. Sebagaimana yang disampaikan dalam Kidung Magnificat, orang yang congkak hatinya akan dicerai-beraikan, orang berkedudukan akan direndahkan, orang kaya akan pergi dengan tangan hampa. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, perayaan Bunda Maria bukan hanya sebagai momen untuk menghormati Bunda Maria, tapi juga sebagai perayaan refleksi perjalanan hidup untuk semua umat Katolik. Kita semua diajak untuk menjadikan Bunda Maria sebagai pedoman hidup Kristiani. Kita hendaknya belajar akan sikap dan keteladanan Maria yang senantiasa taat dan percaya akan penyelenggaraan Allah. Semoga kita semua semakin diteguhkan oleh doa-doa Bunda Maria dan kita diubah di dalamnya dalam mencapai kehidupan yang kudus dan suci. Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon, semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.